Halo semuanya. Wah, kita general reading ya. Ini pembacaan tarot energi universal banget, energi banyak orang banget ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa vice versa atau terbolak-balik. Nah, ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu ya. Oke. Kali ini temanya berjudul yang ingin dia katakan sejujurnya. Wah, kita clarify ya, kita kepoin ya. Yang ingin dia katakan ke kamu sejujurnya. Nah, apa sih yang pengen dia bilang dari lubuk hatinya sejujur-jujurnya ya? Oke, kita lihat kartunya. Oh. Ini ada ask for help. New love action speak loudly. Be supportive. Love who you are. Okay. Honestly is essential. Ya, jadi aku ngeliat ini orang yang dealing sama kamu ya. Bisa vice versa. Aku rasa dia tuh kayak pengen bilang ke kamu, aku butuh perhatian. Ya, dia butuh perhatian banget. Terutama kalian yang udah tidak lancar berkomunikasi ya, udah tidak kontak mungkin. Dia sejujurnya butuh banget perhatian kamu. Dia pengen banget kamu nanya apa kabar, lagi apa, ya gitu sih. Tapi kalau sudah diblok ya mau gimana, ya kan? Nah, udah ganti nomor, ganti akun, nggak ngomong, ya nggak berteman di sosmed ya, susah memang ya. Tapi itulah yang pengen dia bilang sejujurnya. Ya mungkin dia pengen kamu muter otak ya. Rosalinda, Fernando ya, Esmeralda. Jadi dia pengen kamu muter otak gitu kak ya. Ya kalau ada blog atau ganti nomor atau apa gue nggak ngomong ya, gue pengen lo tuh muter otak ya. Mikir lah gimana supaya bisa menghampiri gue, datang ke gue. gitu sih ya, ego sih, tapi ya gimana, dia kan yang kamu cintai gitu. Dan ini beberapa kalian jadi sama orang yang dia sudah fokus sama orang lain, atau dia dealing sama orang lain, atau dia konsen sama yang lain, tapi sejujurnya dia mau ngomong, aku gak bahagia ya. Mungkin aku bisa aja sama yang lain yang lebih baik, lebih menarik, atau lebih wah gitu, lebih bermateri atau apa. Atau dia bisa saja mendapatkan pencapaian yang dia mau, atau ya dia sesuka hatinya lah menjalani hidup ini, kesana kemari, singgah sana singgah sini gitu. Atau dia mencelup sana celup sini. Bisa vice versa, dicelup sana dicelup sini. Nah seperti itu. Itu hanya kenikmatannya sesaat ya. Itu hanya kepuasan dia, kebahagiaan dia yang sesaat doang. Karena at the end kembali lagi koneksinya ke kamu. Muter-muter juga dia ujungnya ke kamu lagi. Muter-muter lagi ke kamu lagi. Gitu-gitu aja sih. Jadi dia bilang
nggak ada sih yang eh, satu frekuensi dengan gue. Ya terlepas dari kelebihan kekurangan kamu, ya dia cuma connect, cuma cocok sama kamu, menurut dia seperti itu. Tapi ada juga ini ya, orangnya pengen melepaskan orang lain ya, atau dia mau apa ya, memang mau memilih kamu daripada hal lain, daripada yang lain, karena dia merasa dia bertumbuh jiwanya kalau bersama kamu. Dia merasa hidupnya berfaedah, bermanfaat kalau bersama kamu. Apalagi kalau kalian orang yang berkualitas ya, orang yang dewasa, bijak, sabar. Kamu tuh biasanya jadi pilihan, jadi pelabuhan yang terakhir. Wah, gitu kak ya. Jadi apa ya? Dia pengen buat kisah baru lagi sama kamu ya. Pengen ada kisah baru lagi, tapi dengan jiwa dia yang baru ya. Sadar gak sadar, cara gak langsung kamu udah men-trigger dia untuk berubah. Istilahnya adalah pengaruh kamu, sehingga dia membuat kesadaran diri untuk berubah. Entah karena kamu pernah melakukan hal-hal baik ke dia, terus dia gak pernah menghargai, lalu kalian gak kontekan, gak komunikasi. Di situ waktu dan semesta menyadarkan dia untuk berubah, dan itu kan pengaruh kamu juga ya. Mungkin memang gak kebetulan, ya banyak hal lah. Sebenarnya segala sesuatu itu tidak kebetulan sih gitu. Kamu dihadirkan di hidup dia itu bisa saja memang kamu yang mampu men-trigger atau membawa pengaruh baik ke dia untuk berubah gitu. Jadi ya dia ngerasa kamu tuh ya ada pengaruh lah ke hidup dia. Ya beberapa di antara mereka merasa kamu tuh berjasa. Jadi ya mungkin dia mau ngasih feedback yang baik ke kamu. Bisa juga ya, memang dia pengen banget kamu yang jadi pasangan dia selamanya gitu. Makanya dia mau hadir lagi ya. Tapi ya kalau dia belum memantaskan diri, aku rasa semesta belum bisa ya. Belum bisa mendekatkan kalian. Tapi kalau dia sudah memantaskan diri, ngebersihin atau ngerilis energi negatif dia tuh ya, kalau itu udah dilakuin baru bisa. Kalau dia udah lepas dari hidupnya yang toksik, baru dia bisa didekatkan ke kamu. Ini beberapa, ada yang mungkin belum jujur ya, belum terbuka, belum ngomong kalau ya kita saling cinta tapi nggak berjuang. Atau ada fear ya, ada ketakutan, kekhawatiran. Bisa karena kita berbeda gitu. Bisa karena ya ada yang insecure di sini, merasa minder kah atau merasa malu kayak gitu. Ya itu tentang mental sih ya. Jadi dia pengen bilang, aku mau sih terbuka sama kamu ya. Gue mau terbuka nih sama lo, tapi alangkah baiknya gue berharap lo terbuka duluan sama gue gitu. Jadi di sini beberapa ada miskomunikasi, misunderstanding, merasa kayaknya gue nggak dicintai deh sama nih orang. Mungkin kamu ngerasa gitu. Dia cool banget, dia dingin banget, misterius banget. Dia kayaknya nggak cinta dia sama aku. Mungkin kamu merasa nggak dicintai. Apalagi kalau kita nggak dihargai ya, pasti kita ngerasa banget nggak dicintai. Terus kalau kalian nggak komunikasi, kamu merasa menyerah, kamu mengabaikan dia, nggak mau lagi peduli ya, dia merasa gitu juga. Oh berarti lo cuma baik aja selama ini, tapi pada akhirnya gue tahu lo kayaknya nggak cinta sama gue gitu. Jadi ya misunderstanding lah, salah paham. Jadi dia sebenarnya mencintai kamu sih, aku rasa ya. Terlepas dari baik buruknya kamu, entah dari penampilan ataupun dari mana ya, dia cinta sama kamu. Jadi dia pengen ya kita jujur lah. Tapi gimana ya, gue pengen lo ngomong duluan. Ini beberapa dari sama orang belum dewasa ya. Kakak adean nih, si adenya nggak mau ngomong.
itu yang belum dewasa nggak mau ngomong duluan. Ini ada tante juga mungkin sama om sama adik-adik juga gitu, atau tante sama adik-adik. Intinya sih ada yang dewasa, ada yang belum. Yang dewasa ini mungkin berpikir secara rasional gitu ya, nggak suka drama, nggak suka basa-basi. Nah, yang si belum dewasa ini mungkin apa ya, belum siap aja gitu secara mental, makanya banyak ragu ya. Nah, Page of Cups. Three of Pentacles. Page of Wands. Devil, Ten of Cups. The Sun. Oke, dan nah, Seven of Pentacles. Oke. Pisces, Cancer, Scorpio ya. Ada Virgo, Taurus, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius. Ini yang kuat Capricorn sama Leo. Oke, bisa energi aja sih. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul ya. Jadi ini beberapa. Kalian dealing sama orang yang dia tahu kesalahannya di mana ya. Ini udah ada kesadarannya sebenarnya. Istilahnya apa ya? Dalam diamnya, dalam pasifnya, dia tahu dia kayaknya bikin kamu tuh kecewa, dia nggak sesuai harapan kamu, dia bikin kamu sakit hati, dan dia tahu dia pernah bikin kamu nangis, bikin kamu sedih gitu. Dia tahu banget saat ini ya, udah nyadar banget. Tapi ya gimana ya, dia hanya bisa diam dulu beberapa waktu. Bisa banyak faktor lah yang membuat dia belum bisa banyak bicara. Tapi sejujurnya dia pengen banget minta maaf ya. Ini ada yang mungkin dia nggak sanggup ngomong langsung, jadi cuma bisa ya ngomong dalam hati. Dalam hati aja dia ngomong. Esmeralda, maafin gue. Maafin gue ya Fernando. Kayak gitu. Atau ya dia cuma nyampein ke Tuhan ya, dia berdoa supaya kamu maafin dia. Ini beberapa apa ya, orangnya nggak baru banget ya, bukan orang tadi pagi nih, bukan orang kemarin sore. Ini udah lama. Ada yang temen pas kecil, kenalnya mungkin pas sekolah, kuliah atau kerja. Ada rekan kerja di sini, rekan studi, rekan bisnis gitu ada ya. Tapi ada juga yang memang gimana ya, hubungan kalian udah complicated lah. Ada yang sudah lama sampai koneksinya bertahun-tahun gitu. Terus yang nggak enaknya punya family issue, itu beberapa sudah ada orang lain. Dan ya gimana ya, ini orang yang masih punya attraction terhadap hal negatif, masih terikat sama sesuatu atau orang lain, dikendalikan, dipengaruhi sama yang lain, atau ya dia belum bisa kendalikan egonya, toxic dalam dirinya itu belum bisa dia rilis, belum bisa dia buang gitu. Dan ini ada lagi energi adik-adik di sini ya, yang belum dewasa itu gimana ya, dia ini tuh sebenarnya berharap banget ketemu sama kamu. Mungkin beberapa kalian dealing sama orang yang dia sulit ngomong lewat sosial media ya. Ada orang yang seperti itu. Gimana ya, gue mau chatting lo tapi gue bingung mau chattingnya gimana. Gue mau ngechat nih tapi gue bingung ngechatnya gimana. Gue mau telepon tapi gue bingung juga ngomong apa di telepon sama lo. Gue bingung bicara apa kalau gue telepon nomor lo gitu ya. Jadi ya dia merasa kayak kita tuh sebenarnya bagusan ketemu secara nyata.
gitu. Ada orang yang seperti itu. Kayaknya lebih berfaedah kalau kita ketemu langsung supaya gue ngomong jujur. Tapi dia juga yang kayak dia nggak mau berusaha untuk supaya kalian ketemu. Apalagi kalau udah jauh-jauhan ya. Dia kayak gimana ya? Terlalu banyak nuntut tapi dia nggak mau ngelakuin apa-apa. Gitu ya. Dan kalau memang udah sulit bertemu, dia ngerasa ya udahlah gitu. Karena gimana ya, gue juga bingung mau komunikasi dari sosmed, dari WA, dari Facebook, dari Instagram, dari WhatsApp ya, gue bingung gitu ngomongnya harus gimana. Jadi ada memang ya yang seperti itu. Kalau lewat teks, lewat suara atau lewat video call, tetap aja dia kayak kaku gitu energinya. Dia lebih suka ketemu mungkin, dia lebih suka ya kita berhadapan gitu secara langsung, tatap muka. Ada orang yang kayak gitu, dia baru bisa jujur kalau kita ketemu hadap-hadapan ya. Terus kita ya gitulah. Ya gitu sih beberapa ya. Ini juga aku ngelihatnya hubungan yang rumit ya, rumit banget. Di saat seseorang ini sadar dia cinta sama kamu, terus dia merasa bersalah, tapi ya gitu, bisa aja dalam suatu momen dia seperti itu. Misal gini nih, di malam hari dia ngerasa nggak bisa tidur ya, dia ngerasa kayak duh gue gelisah nih, gue ngerasa bersalah, gue sadar sih kalau gue belum minta maaf, makanya gue dihantui rasa bersalah terus sama lo. Nah dia sadar tuh di situ, tapi ya abis itu dia lebih kayak gue kepoin lo deh di sosmed gitu, gue stalking lo di sosial media. Nah terus abis itu dia ketiduran nih ya. Jadi dia stalking kamu bisa sampai ketiduran gitu kak ya. Terus dia besoknya bangun ya, apanya yang bangun, dia yang bangun ya. Dia bangun tidur nih, besok entah pagi, siang atau sore dia bangun. Nah dia ketemu lagi kan sama orang yang bikin pengaruh ke dia, entah keluarga, entah orang lain atau teman. Nah itu kan ngasih pengaruh-pengaruh lagi ke dianya. Contohnya kayak lo ngapain sih, lo kenapa sih, ya gitu sih, kayak ngasih energi negatif juga ke dianya. Misal dia ada cerita, aku punya masalah nih sama si Rosalinda, aku punya masalah sama si Fernando nih gini-gini. Nah orang di sekitar dia itu kayak ngasih energi yang gak sesuai dengan dia gitu. Contohnya ngapain sih lu berharap lagi sama dia, perempuan kan gak dia aja di dunia ini, laki-laki gak dia aja di dunia ini. Nah seperti itu. Atau kayak ngapain lagi sih ke dianya, kalau dia ada orang lain gimana gitu, emang lu mau ngerendahin harga diri lo. Nah seperti itu. Jadi ya pengaruh lagi yang masuk ke dalam dirinya, terus dia gak mau lagi ngelakuin usaha apa-apa ke kamu gitu, gak ngelakuin apa-apa. Dalam hatinya ya iya juga ya, ya udahlah nggak usah dipikirin lagi gitu. Tapi malamnya nggak bisa tidur lagi, overthinking lagi, aduh gimana ya, aduh bingung lah kayak gitu. Kepoin lagi kamu, stalking lagi sampai ketiduran. Besoknya gitu lagi ya, berulang-ulang lah siklusnya, nggak bisa habis sih siklus dia ini gitu. Jadi ya pas banget itu kartu pertama kan ask for help. Sebenarnya dia butuh bantuan seseorang yang netral harusnya gitu kan. Tapi ya gimana, sekitaran dia itu pada toxic semua, jadi kurang ngasih energi yang sesuai dengan permasalahan dia. Jadi ini bisa dia atau kamu. Jika kita punya masalah, lebih baik kita nyari seseorang yang bisa memberikan solusi, tapi pola pikirnya itu netral, nggak memihak sama siapapun gitu. Jadi kalau kita ada di posisi kayak gini ya kita minta tolong sama keluarga kita, teman kita, ya ujung-ujungnya gimana ya, mereka pasti mikirnya tentang kebahagiaan kita aja.
Padahal kan kita juga perlu menjaga kebahagiaan orang lain. Apalagi kalau orang yang pernah baik sama kita nggak ngasih feedback yang baik, kebahagiaan yang baik untuk dia juga. Itu kan bakalan jadi rasa bersalah yang terus-menerus menghantui kita. Gitu yang dia rasakan, ya. Be bold and make the first move. Okay. Conclusion are within reach. A time to give rather than track. Ini kelihatan banget ya. Balance spirituality and practically. Wah. What do you need to release? And then ada nothing will come of this situation. Okay. Aquarius, Libra, Gemini. Ini yang kuat Pisces dan Virgo. Bisa energi aja. Okay. Jadi apa ya? Dia tuh mungkin nggak ceritakan itu ke kamu selama ini ya. Yang aku uraikan dari tadi tuh mungkin beberapa nggak dia ngomong, nggak dia katakan sejujurnya ke kamu selama ini, tapi ya memang itu yang pengen dia bilang. Ya mungkin suatu hari nanti dia bilangnya ke kamu gitu. Apa ya? Ini dominan banget, kuat banget energi kalau dia memang mau melakukan sesuatu yang pantas kamu dapatkan. Dia mau kamu mendapatkan perlakuan baik juga dari dia. Tapi apa ya? Mungkin sebelum melakukan itu dia harus ngebalance ya spiritualitas dia, ya, dan secara praktikal gitu. Maksudnya ya mungkin dia ini pertama harus bisa punya pendirian. Jadi orang ini sebenarnya lagi proses mencari jati dirinya, siapa dia sebenarnya, apa yang dia mau, siapa yang dia tuju. Sebenarnya itu. Ini beberapa sudah ada orang yang kayak gitu ya, yang dealing dengan kamu. Tapi ada juga yang kayak tadi, masih aja dipengaruhi sama orang-orang sekitar, ya. Nah, jadi kalau sudah ada pergerakan orang ini, itu tandanya dia sudah mulai terbangun spiritualnya, mulai terbangun kesadaran dirinya untuk melakukan sesuatu di dalam hidupnya. Jadi kalau misalnya orang ini tahu letak kesalahannya, dia sudah sadar apa yang dia lakukan ke kamu, ya, dia nggak akan lagi dipengaruhi sama yang lain, gitu. Jadi kalau dia udah ngerti banget ya, di mana yang harus diperbaiki dan benar-benar udah ke dalam dirinya sendiri ya, dia melihat ke dalam dirinya sendiri, ya saat itu dia, aku rasa nggak akan dipengaruhi lagi dengan yang lain. Bisa saja orang ini sudah merasakan itu ya, saat ini sudah dia rasakan. Makanya beberapa kalian ya mungkin sudah ada yang berkomunikasi, sudah ada yang bicara, tapi ada juga yang belum. Ini bagi yang belum ya, kalau belum ada komunikasi atau pembicaraan itu ya berarti belum ada yang dia rilis. Dia belum rilis energi negatifnya itu, energi toksiknya itu. Jadi ya orang yang kayak gitu yang belum punya pendirian ya, belum ada prinsip yang dia pegang. Jadi dia istilahnya ya masih ikutin prinsip orang atau keluarganya atau temannya atau orang lain seperti itu. Jadi ya rasa belum ada perubahan kalau yang belum ada komunikasi. Cuma yang udah ada komunikasi ya sebenarnya jangan seneng dulu ya. Karena
Ini Fernandonya, Rosalindanya gimana ya? Kadang ya datang pergi juga gitu. Apalagi kalau dia belum bisa kokoh sama pendirian. Jadi kan gini, kita bisa aja menemukan pendirian kita, jati diri kita. Tapi kan belum tentu kita bisa mempertahankan pendirian kita. Nah, itulah dia. Bisa saja dia merasa, ya aku tuh harus gini nih sama si Fernando ya. Aku harus kayak gini nih sama Esmeralda. Tapi ya besoknya, lusanya, atau beberapa bulan lagi, apakah dia kokoh sama pendiriannya itu? Belum tentu kan. Jadi ya kita lihat dulu lah. Mungkin ada nextnya ini, selanjutnya. Page of Swords. The Sun, Three of Pentacles, King of Swords, the World. Okay, Queen of Pentacles. Ya. Yeah. Wah. Ini beberapa dari mereka banyak banget bebannya ya. Mungkin ada banyak masalah, jadi kadang dia merasa, aku mau bereskan nih masalah aku sama kamu. Tapi kalau nanti aku lost contact lagi, aku nggak komunikasi lagi sama kamu, itu karena aku lagi ada masalah. Ini bisa masalah keuangan, masalah kerjaannya, ada hal yang harus dia lakukan, ada masalah keluarga, tuntutan keluarga, atau dia masih ada hubungan sama orang lain ya. Dia masih mikirin orang lain juga. Istilahnya belum benar-benar selesai sama seseorang. Gitu. Tapi di sini juga tentang ada fear lagi, ada rasa takut lagi untuk lanjut dengan kamu. Terutama yang family issue. Mungkin keluarganya ngerasa kamu nggak sesuai dengan kriteria keluarganya. Ini beberapa. Misal kayak kamu berbeda dengan dia atau beda status ya. Ini bisa dia atau kamu, ada seseorang di sini yang mungkin pernah sama orang lain ya. Mohon maaf kayak ya ada yang single parent, mohon maaf kayak ada yang pernah gagal mungkin sama orang lain. Nah, dia atau keluarganya mungkin gak menerima status kamu seperti itu. Bisa vice versa. Bisa juga ada seseorang di sini yang kayak dia mikir nih, iya juga ya kata orang tua gue, iya juga ya kata temen gue, kayaknya kita tuh nanti ke depannya bakalan sulit, bakalan rumit gitu. Gue kayaknya nggak kuat deh kalau sama lo nanti. Ya ada yang seperti itu. Bisa juga di sini tuh dia ngejaga nama baiknya. Nanti kata teman-teman gue gimana kalau gue sama lo ya. Gue tuh orangnya bergengsi loh ya. Gue tuh orangnya ngejaga harga diri. Gue udah ini dilihat teman-teman gue, udah dilihat sebagai sosok yang wah gitu. Jadi kalau gue sama lo, apa kata dunia gitu, apa kata orang. Entah kalian beda dari segi apa ya latar belakang keluarga beda, pola pikir, pola hidup beda. Mungkin kamu orangnya serius banget, komitmen banget, dianya masih mau senang-senang, dianya mau sana kemari. Nah seperti itu. Ada orang yang kayak gitu ya. Jadi kayak ya kembali lagi, gak semua orang bisa mempertahankan pendiriannya. Menemukan jati diri itu sebenarnya bisa siapa aja, tapi mempertahankan jati diri itu belum tentu semua orang bisa. Sama kayak orang berubah, sebenarnya semua orang bisa berubah lebih baik, tapi belum tentu semua orang bisa bertahan dalam kebaikan. Seperti itu. Oke, jadi ya gitu sih.
aku juga lihat ya, ini orang mungkin kayak istilahnya panas-panas di awal aja, membara di awal aja. Apalagi kalau pengen memperbaiki hubungan sama kamu. Contoh ya, aduh aku tuh pengen banget ya komunikasi lagi sama kamu, pengen banget ya ketemu sama kamu. Nah, tapi bisa saja dia komunikasi lagi sama kamu, ya, entah udah ada atau nanti. Jadi kalau yang belum ngerasain ini, ya nanti dia komunikasi atau ketemu sama kamu. Tapi nextnya gimana? Setelahnya gimana? Belum tentu orang ini berkomitmen, ya. Dia lebih kayak, ya panas-panas kotoran ayam gitu loh. Jadi panas-panas di awal, membara di awal. Aduh, gue seneng banget. Akhirnya gue bisa terhubung sama lo. Seneng banget kalau bisa nanti komunikasi sama lo gitu. Tapi ya selanjutnya dia mikir nih, duh gimana ya kelanjutannya gimana gitu. Apa iya gue sanggup sama lo gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kayaknya beban deh kalau hidup sama lo. Dia ngerasa gitu. Jadi ya apa ya, cinta itu rumit memang ya. Sulit ya. Tapi cinta yang sesungguhnya itu cinta yang memang mau berpikir dengan cara yang dewasa, ya. Maksudnya ya cinta yang memang dengan sikap dewasa itu yang bisa bertahan biasanya, gitu. So ya kalau kalian misalnya suatu saat berkomunikasi, ya mungkin kamu harus bersikap logis juga ya, jangan terlalu baper, jangan terlalu bawa perasaan. Misal kalau tiba-tiba dia ada stalking kamu, ada lihat story, lihat status kamu, atau tiba-tiba terhubung lagi di sosmed, tiba-tiba buka blog, tiba-tiba ya dia muncul lah di dunia maya ya, di sosial media. Bisa saja orang ini tuh kayak apa ya, karena rindu, karena pengen menebus kesalahan juga sama kamu gitu, pengen ya basa-basi juga sama kamunya, atau dia kepo aja sih, pengen tahu tentang kamu. Tapi selanjutnya apakah orang ini mau bertahan gitu, istilahnya nanti dia bisa nggak memperjuangkan kamu, dia bisa nggak mengakui kamu di hadapan banyak orang kalau kamu yang dia pilih sebagai pasangan gitu. Dia siap nggak menghadapi keluarganya, dia siap nggak menghadapi teman-temannya. Nah itu kan harus dipertimbangkan. Jadi biasanya isu-isu seperti itu yang membuat seseorang hilang. Nah ya kan. Jadi udah muncul hilang ya gitu aku rasa. Tapi gimana ya, bisa juga sebelum berkomunikasi dia sudah berpikir sejauh itu ya. Manusia itu kan banyak ya macamnya, banyak aja karakternya. Ada juga di sini seseorang yang merasa kayak ya gua mikir panjang aja lah gitu. Kalau kita komunikasi lagi tapi nanti ke depannya gue bingung lagi, mending gak usah dari sekarang gitu. Ada yang seperti itu pola pikirnya. Jadi dia gak mikir untuk silaturahmi ke kamu. Iya, ada yang seperti itu. Jadi banyak ya karakter orang. Bisa saja kamu dealing dengan orang yang aku bilang tadi, atau dengan orang yang kayak ya belum apa-apa udah takut berjuang. Ya, belum dicoba silaturahminya dengan kamu, tapi udah takut resikonya sampai jangka panjang. Istilahnya belum terjadi ini itu, tapi udah mikir banget sampai ke depannya, sampai beberapa tahun kemudian dia udah pikirin. Makanya ya biarlah dia yang pusing sendiri ya. Ada yang gitu memang. Tapi kembali lagi, hidup ini kan pilihan. Kita harus memilih apa yang harus kita lakukan.
Kita mau pilih ini, ada resikonya. Kita milih ini, ada resikonya. Ya itulah hidup, ya kan? Jadi gimana ya? Sebenarnya cukup ini aja ya, aku rasa. Cukup wait and see. Menunggu dan melihat ya. Apalagi kalau kamu yang selama ini sudah sangat mencintai dia dengan tulus, kamu yang udah dewasa, udah bijak menghadapi dia selama ini, apalagi yang udah banyak sabar selama ini menghadapi dia, ya aku rasa kamu nggak perlu lagi mikir harus kayak gimana ke dia. Cukup aja wait and see, menunggu dan melihat perubahan dia gitu. Kalau memang dia yang terbaik untuk kamu, pasti dia berubah, dia pasti mau berjuang ya. Kalau dia yang terbaik untuk kamu, ya dia pasti mau memperlakukan kamu dengan baik. Dan kalau memang dia yang terbaik, dia pasti mau ngasih feedback yang baik untuk kamu, ngasih hal-hal yang baik untuk kamu, karena itu hak kamu sebenarnya gitu. Tapi kalau dia bukan yang terbaik, ya udah, gitu-gitu aja hidupnya. Kamu cukup menatap ke depan aja ya. Nggak usah menuntut seseorang untuk segera berubah, karena itu harus ada dari dalam dirinya sendiri. Tapi ya percayalah, kalau kita udah ngelakuin yang baik, pasti banyak kebaikan yang kita terima. Kalaupun nggak dari dia, bisa kok dari yang lain ya. Entah itu bentuknya rezeki, karir, kerjaan, bisnis yang baik gitu ya. Ya adalah kebaikan Tuhan yang kita rasakan selama kita pernah berbuat baik ya. Power. Wonders. Security. Okay. Flow, action, dan thriving ya. Ini ya, jadi oke, outcome-nya dia bilang kamu sabar ya. Ya aku tahu kamu orangnya sabar, gue tahu nih, lo tuh orangnya sabar banget, lo bijak, lo dewasa. Tapi ya gue pengen lo lebih sabar lagi. Gitu. Ini bottom of the decknya patience ya. Patience itu sabar kak. Ini bottom of the decknya, dia pengen kamu sabar. Tapi beberapa kalian yang ngerasa, aku kan udah sabar selama ini, masa aku mau disuruh sabar lagi? Nah, kembali lagi, sabar itu relatif ya. Relatif. Kita bisa aja ngerasa kita udah sabar, tapi ya menurut dia gimana, ya kan? Dan sebenarnya yang dikatakan sabar, yang benar-benar sabar, itu memang gak ada batasnya. Kalau masih ada batasnya, ya berarti belum sabar gitu. Sebenarnya kalau dianalisa lebih dalam kan seperti itu. Tapi ya sudahlah, kita kan manusia biasa ya, kita bukan Sailor Moon ya. Kita bukan menggunakan kekuatan bulan, kita bukan Power Rangers juga. Jadi ya manusiawi lah kalau kita ngerasa capek, kita ngerasa pengen menyerah gitu. Dan dia tahu ya, dia kerasa, aku tahu kok kamu capek, kamu jenuh menghadapi aku yang kekanak-kanakan ini. Gue tahu lo capek ngadepin gue yang kayak anak kecil gitu. Tapi beberapa ini apa ya, dia pengen ngomong jujur. Sebenarnya ini semua permasalahannya ada di diri gue sendiri ya. Andai aja lo tahu gimana hidup gue dari dulu, masalah hidup gue, keluarga gue. Andai aja lo tahu dulu gue punya lingkungan seperti ini, pertemanan seperti ini, keluarga seperti ini. Jadi ya kesalahan-kesalahan gue selama ini tuh karena hidup yang seperti itulah yang ngebentuk karakter gue jadi ego
egoisnya luar biasa gitu. Dan dia pengen bilang, aku lagi ngumpulin kekuatan ya. Kekuatan bulan. Sailor Moon kali ya. Enggak, maksudnya gini, dia lagi ngumpulin kekuatan untuk menghampiri kamu. Beberapa dari mereka merasa kamu tuh sekarang sudah sangat berbeda. Kamu gak seperti dulu lagi. Mungkin kamu dulu malaikat buat aku, tapi sekarang kamu genderuwo. Enggak, maksudnya kayak enggak sih. Kamu tuh apa ya? Ya kamu udah spiritual, Kak. Jadi orang yang sudah spiritualitasnya kayak kamu tuh ngeprotek diri kamu nggak akan mau terhubung sama orang yang toksik. Nah, dia tahu itu. Apalagi kalau orang ini rajin kepoin kamu, stalking kamu di sosmed, terus ya mungkin aja kamu ada bahas atau posting sesuatu tentang spiritual. Dia tahu banget kamu kayaknya udah anti sama toksik-toksik di dunia ini. Nah, dia udah nyerap itu. Dia udah ngerti mau kamu tuh kayak gitu sekarang. Jadi ya dia ngerasa, ya lo udah susah lah gue taklukin sekarang. Gue ngeblok atau gue gak komunikasi, gue gak mau terhubung sama lo di sosmed, gue gitu aja lo gak nyari gue lagi. Ya dia udah sadar, dia udah tahu. Ya kamu sekarang lebih kayak memilih hidup yang tenang aja. Kamu memilih mencintai diri kamu, menyayangi diri kamu. Dia tahu itu ya. Ini beberapa punya ikatan spiritual. Jadi kamu gak ngomong juga dia ngerasa. Kamu pengen dia berubah. Jadi kamu gak ngomong juga dia tahu. Kalau kamu tuh memang mau menyayangi diri kamu. Kamu udah capek disakiti terus. Dia tahu itu. Tapi karena kamu sudah seperti itu jiwanya, kamu sekarang sudah jadi jiwa yang baru, dia rasa gak mudah mentaklukkan kamu gitu ya. Jadi dia lagi ngumpulin kekuatan. Beberapa di sini merasa ada yang melindungi kamu, apalagi kalau kamu udah punya orang lain, apalagi kalau kamu udah spiritual ya. Jadi dia lihat kamu nih di sosial media, kamu tuh nggak kayak orang biasa gitu. Ya kamu kayak istilahnya terlindungi. Mungkin kamu punya spirit guide, kamu ada malaikat penjaga, atau kayak dia ngerasa aja Tuhan melindungi kamu gitu. Tuhan ngejaga kamu. Jadi kamu tuh nggak orang sembarangan sekarang ya. Jadi dia mungkin mikirnya kayak, aduh kalau gue komunikasi kayaknya nggak bagus deh kalau basa-basi doang gitu. Kayaknya gue harus ini dulu deh, belajar dewasa dulu, benar-benar memantaskan diri. Dan kalau kamu ada orang lain atau ada orang lain di pihak dia, ya gue ngikutin aja jalannya Tuhan gitu. Takdirnya Tuhan gimana membawa kita. Seperti itu. Tapi ada juga di sini yang ngerasa kayak, aduh sampai kapan sih? Jadi nih orang banyak maunya memang ya. Dia ngerasa kayak, sampai kapan juga ya gini-gini aja. Masa gue harus nunggu lo tuh sendiri? Masa gue harus nunggu gue sendiri gak ada orang lain? Atau ya masa gini-gini terus gitu. Jadi ya dia mikir aja, oh mungkin gini kali ya, gue kayaknya minta maaf aja dulu ya ke kamunya gitu. Maksudnya kayak ya gue minta maaf aja dulu sama lo gitu, atau ya gue ngelakuin sesuatu lah supaya seenggaknya endingnya ini bagus gitu. Maksudnya kalau memang jalan hidup kita berbeda, sebelum kita melanjutkan hidup ya kita harus berdamai dulu nih satu sama lain gitu ya. Jadi orang ini merasa yang ya udahlah, nggak usah ada ekspektasi, nggak usah ada harapan, nggak usah fokus kita bisa bersatu atau enggak ya. Dia ngerasa gitu sih. Terutama twin flame di sini dia mengikuti vibrasi kamu, dia merasa mengikuti energi kamu yang udah lebih menyerahkan semua sama semesta gitu. Jadi dia kayaknya nggak fokus ke penyatuannya, tapi dia lebih fokus pada action dan perkembangan koneksi kalian. Kalau memang kita harus berdamai, aku harus minta maaf sebelum melanjutkan hidup,
supaya hidup aku lancar, ya udah aku bakalan lakuin gitu ya. Beberapa akan melakukan hal kayak gitu, atau kamu udah ngerasain energinya. Tapi ya mudah-mudahan lah yang terbaik untuk kalian ya. Rosalinda Fernando. Oke. Aku baca angka ya. Jadi angka ini bisa tanggal lahir, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial gitu, anak keberapa ya, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, anything lah, apa aja, entah berkaitannya ke dia atau ke kamu atau kalian atau beberapa aja. Ini ada 18 ya. 18, 31, 11. Nah, 11 ya. Ada yang mirror, twin flame ada ya, beberapa. Ada angka 3, ada 19, 29, 21, 30. Ada 5, 17, angka 2, 22 ya. Mirror lagi nih. Jadi ada angka 2 sama 22 gitu ya. Ada 14, ada 1, 15, 27, 13, 23, 12, 8. Ya, itu sih. Oke, jadi sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok ya. Ini terbolak-balik juga bisa vice versa ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih ya udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.